Saat pelaksanaan, terpidana boleh didampingi seorang rohaniawan. Terpidana juga boleh memilih apakah akan menggunakan penutup mata atau tidak. Eksekusi mati dilakukan oleh 12 personil regu tembak dari Brimob Kepolisian. Terpidana dieksekusi dari jarak 5 hingga 10 meter. Anggota regu tembak mengambil senapan secara acak. Hanya ada 3 peluru aktif, sisanya peluru hampa. Terpidana juga boleh meminta akan berdiri, duduk atau berlutut. Jaksa dapat memerintahkan terpidana diikat tangan dan kakinya atau diikat pada sebuah sandaran. Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan isyarat pedang oleh komandan eksekusi. Jika setelah pelaksanaan eksekusi terpidana belum meninggal, maka komandan akan memerintahkan bintara penembak melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjata tepat di atas telinga terpidana. Selanjutnya, dokter memeriksa kepastian meninggal dunia. Tahapan-tahapan ini berdasarkan pasal 8 sampai pasal 15 bab 2 Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Ferdi Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri itu diputus bersalah dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut Majelis Hakim, Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Vonis majelis hakim ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman seumur hidup. Lalu, bagaimana proses pelaksanaan hukuman mati di Indonesia? Hukuman mati merupakan jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia. Sementara mereka yang kontra menilai alasan pidana mati bersifat final, sehingga jika dijatuhkan sekali tidak dapat diperbaiki meski terjadi kekeliruan terhadap terpidana. Pidana mati juga dinilai menutup kemungkinan bagi terpidana untuk memperbaiki kesalahannya di masa yang akan datang. Hukuman mati tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Disebutkan, pidana mati atau hukuman mati merupakan salah satu jenis pidana pokok. Ia adalah pidana pokok terberat disusul pidana penjara, kurungan, denda dan pidana tutupan. Sesuai dengan pasal 11 KUHP, pidana mati akan dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana. Selanjutnya, papan tempat terpidana berdiri akan dijatuhkan. Kemudian pada ketentuan Undang-Undang Nomor 02 PEN 1964 ini disempurnakan dengan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Mantan algojo eksekutor narapidana dengan vonis mati menceritakan pengalamannya mengeksekusi para terpidana mati. Tak banyak yang tahu tentang urutan eksekusi mati yang harus dilalui para terpidana. Pemerintah Indonesia menetapkan lokasi eksekusi hukuman mati di Kompleks Penjara Pulau Nusa Kambangan yang terletak di lepas pantai Cilacap, Jawa Tengah. Hukuman mati di Indonesia sudah dijatuhkan pada beberapa terpidana kasus narkoba. Bahkan sudah ada yang pada tahap eksekusi. Penjara Pulau Nusa Kambangan dapat menampung lebih dari 1.500 narapidana, termasuk mereka yang ditahan karena perdagangan narkoba dan terorisme. Penjara Pulau Nusa Kambangan yang memiliki keamanan tingkat tinggi, yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Pulau Hantu. Tempat eksekusi hukuman mati bisa dilakukan di beberapa wilayah sepi yang ada di Pulau Nusa Kambangan. Akan tetapi tempat yang paling terkenal adalah situs Nirbaya dan Limus Buntu. Ada beberapa urutan untuk proses eksekusi para terpidana
terpidana hukuman mati. Para terpidana mati biasanya ditempatkan di ruang isolasi terlebih dahulu. Sebelum memasuki sel isolasi, mereka akan diberitahu kapan mereka akan dieksekusi dan diminta untuk menentukan 3 permintaan terakhir. Menurut hukum Indonesia, narapidana harus diberitahu kapan eksekusi mereka akan terjadi, setidaknya 72 jam sebelum eksekusi hukuman mati dilakukan. Tugas dari eksekusi hukuman mati itu dilakukan oleh regu tembak yang berjumlah 12 orang. Dikutip dari Intisari dan The Guardian, berikut urutan hukuman eksekusi mati menurut mantan Algojo. Pertama, sebuah regu tembak berjumlah 12 orang yang terdiri atas penembak yang sangat terlatih dipilih dengan 2 orang tambahan siap siaga. Mereka secara khusus yang dipilih memiliki usia 20 tahunan. Secara fisik dan mental juga harus cocok untuk tugas tersebut. Di tahap kedua, para tahanan ditutup matanya dan kebanyakan dibawa ke salah satu dari 2 bidang eksekusi, yakni Nirbaya atau Limus Puntuk. Ketiga narapidana diberikan pilihan untuk duduk, berdiri, atau berlutut sebelum dieksekusi. Para penembak kemudian akan menembak secara bersamaan ke arah terpidana, membidik lurus ke jantungnya. Mereka jarang menembak meleset karena sebelumnya diberikan pelatihan tambahan untuk mengasah keterampilan menembak. Menurut beberapa sumber, hanya 3 senapan laras panjang yang diisi peluru, sementara 9 senapan lain diisi peluru hampa. Narapidana harus mati dalam 1 menit. Jika terpidana tidak langsung mati, seorang penembak dapat diminta untuk menembak kepala terpidana tepat di atas telinganya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain.